Oke, kembali bersama kami Bitok Banjarmasin Pos. Kali ini membahas masalah menangkal banjir di Kabupaten Banjar dan khususnya di Martapura bersama Bapak Warsita, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar. Kita lanjutkan Pak perbincangan kita. Tadi kan kita jelaskan sudah Pak, Bupati Banjar Haji Muhammad Saidi Mansur telah mengeluarkan peringatan dini Pak. Nah, mungkin apakah ini ancaman Pak bagi Kabupaten Banjar adanya bencana banjir tahun ini Pak? Ya, betul itu Pak, itu memang bencana banjir, memang ancaman ya, memang ancaman. Memang sewaktu-waktu kita hanya bisa memprediksi ya. Ya. Uh, jadi ya namanya prediksi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Gitu. Mudahan tidak terjadi Pak ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ini makanya Pak Bupati menghimbau supaya masyarakat tetap waspada Pak. Ya. Tetap waspada. Apalagi kalau dari perakiraan BMKG ya, BMKG ini kan memang khususnya di Kalsel dan Kabupaten Banjar ini puncaknya musim penghujan itu kan di Februari ini, di dasawarsa pertama. Di dasarian pertama kira-kira tanggal 1 sampai 10 ini. Nah, ini. Ya, yeah. Potensi yang dari BMKG itu Pak bisa kita lihat Pak, apakah memang potensi banjir itu bisa terjadi atau bagaimana Pak? Artinya kan BPBD sudah bisa mengantisipasi sejak awal. Apakah memang ini diturunkan personil atau bagaimana? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BPBD sendiri Pak? Begini Mas, sebenarnya dari awal kita sudah, Pak Bupati sudah menetapkan kondisi di Kabupaten Banjar itu siaga darurat. Jadi kita sudah membentuk posko Batingsor, banjir, puting beliung dan tanah longsor itu mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 ya. Jadi kita sudah membentuk posko, kemudian kita ada satu tim TRC ya, tim reaksi cepat, itu terdiri dari 10 orang, kemudian satu tim malam, sama untuk satu timnya 10 orang. Gitu. Nah itu jadi yang sudah mulai awal di antisipasi, artinya sudah bergerak Pak ya BPBD Pak ya. Betul. Dan jadi Pak, kalau memang itu dilaksanakan Pak, apakah memang potensi itu memang akan terjadi atau bagaimana Pak dari pikiran sendiri Pak? Masalahnya kan membuat masyarakat ini was-was dari awal dari apalagi dengan ada peringatan dari Bupati Banjar itu sendiri Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari prediksi dari BMKG, kemudian realisasi keadaan cuaca sampai sekarang, kemudian berdasarkan kami kunjungan ke lapangan juga ya, itu insya Allah mudah-mudahan ya doanya juga insya Allah banjir tidak terjadi. Mudah-mudahan begitu. Karena kami sampaikan itu di bawah ini kan folder kan masih belum terisi Pak, belum terisi air. Jadi kalaupun nanti ada hujan yang mungkin di atas normal, mungkin akan mengisi itu dulu. Mungkin akan mengisi daerah-daerah resapan air dulu, baru naik ke pemukiman warga mungkin. Dan melihat dari perakiraan BMKG ini, kebanyakan itu kan hujannya di daerah atas Pak, daerah atas itu ada beberapa kecamatan gitu, khususnya di aliran di Riam Kiwa, dan ada beberapa di Aranio ya. Kalau Aranio kan kalaupun hujan itu masih ada penampungnya di Waduk Riam kanan. Jadi insya Allah ya doanya saja mudah-mudahan
tidak terjadi terjadi. banjir. Ya. Mungkin Pak, dari potensi-potensi itu kan dari imbauan-imbauan segala macam, gambaran-gambaran bahwa tidak terjadi bencana, tapi kan masyarakat ini juga perlu waspada Pak. Karena daerah-daerah rentan banjir itu sendiri ada di daerah-daerah yang mungkin di data oleh BPBD ada 10 tadi Pak. Mungkin yang paling rentan sekali Pak untuk terjadinya banjir Pak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu. Yang rentan itu sebenarnya di Kecamatan Pengaron ya. Pengaron itu ada 4 desa, yaitu Desa Benteng, kemudian Desa Pengaron sendiri, Lok Tunggu, dan Lubang Baru. Kemudian yang rentan itu rata-rata ya yang di pinggiran pinggiran Sungai Riam Kiwa. Riam Kiwa tadi Pak ya. Iya. Kemudian yang kalau di Matraman itu biasanya di Desa Tanah Abang. Itu kalau Matraman. Kemudian kalau di Istanbul itu biasanya Pasar Jati dan Jati Baru. Itu yang kan biasanya itu. Sangat biasa Pak ya. Itu sudah terjadi tiap tahun Pak ya? Iya, itu hampir tiap tahun. Tiap tahun. Nah mungkin Pak dari kejadian-kejadian tiap tahun, apakah mungkin gambaran-gambaran dari BPBD sendiri untuk mengantisipasinya, apakah memang ada memungkinkan mengurangi atau bahkan mungkin meniadakan sekali Pak bencana banjir ini Pak? Artinya diantisipasi sejak awal gitu, BPBD bisa mengantisipasi sejak dini gitu. Seperti apa yang diminta oleh Bupati Banjar. Ya begini, kalau antisipasi kita, yaitu tadi kita harus mengurangi risiko bencana tadi ya, mengurangi risiko bencana. Tapi ini kan ada wacana mau dibangun bentuk riam kanan itu sebenarnya bisa mengurangi itu. Kalau saya setuju memang itu dibuat bentukan riam Kiwa. Ya, kalau informasinya dari bentukan riam Kiwa ini nanti 70% air Riam Kiwa itu akan tertampung di situ. Insya Allah ya paling enggak ya mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi kalau ada bendungan itu. Iya. Nah mungkin Pak dari personil mungkin ada, kita bicara masalah personil Pak. Kan ada daerah-daerah yang mungkin potensi untuk daerah banjir dan BPBD juga harus menurunkan personilnya. Nah mungkin dari personil sendiri Pak, apakah memang mencukupi Pak daerah-daerah memantau daerah-daerah seperti itu Pak? Mungkin daerah 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar atau daerah lain gitu. Dari BPBD sendiri Pak. Begini, kalau sistem kerjanya gini ya Mas, kalau BPBD sendiri sebenarnya kan sebagai koordinator sama apa ya, di situ ada tim Indo, Posko Indo. Posko Indo ini akan selalu memantau ke operator. Jadi kita punya operator di kecamatan. Di semua kecamatan kita ada operator, yaitu informasi-informasi ini kita sampaikan ke operator, dan sebaliknya operator kalau memang di sana ada potensi bencana, dia akan melapor ke BPBD, ke Pusdalop itu. Kemudian di posko sendiri ini sudah melibatkan beberapa dari stakeholder, itu dari Polri, kemudian dari TNI, kemudian dari Tagana dan relawan itu, termasuk dari personel kami juga. Oke. Jadi ada sinergi antara masyarakat, TNI juga yang pemerintah lainnya apa ya. Nah mungkin Pak dari daerah-daerah kecamatan yang di potensial untuk banjir tadi, apakah memang ada sudah menurunkan peringatan dini tadi Pak? Apakah memang itu sudah berfungsi atau bagaimana Pak sekarang Pak? Begini ya, kalau peringatan dini kita sudah berfungsi. Jadi kita dari TRC, dari Posko Indo ini kan kalau tidak ada bencana dia akan monitor ke lapangan. Jadi dia akan keliling setiap hari menginformasikan informasi kebencanaan tadi, di samping juga melalui operator di kecamatan. Itu yang kita laksanakan. Kemudian kita juga melalui medsos juga
Kita ada grup camat juga, jadi informasi-informasi kita sampaikan ke Pak Camat. Gitu. Oke. Yeah. Jadi sudah berjalan Pak ya peringatan-peringatan Yeah. itu. Nah mungkin Pak dari personel itu sendiri Pak, soal peralatan Pak, soal peralatan yang sekarang dipegang oleh personel BPBD, apakah memang sudah bisa dikatakan apa namanya sudah memenuhi standar kah atau bagaimanakah, atau memang kekurangan kah, atau memang bagaimana Pak di lapangan Pak? Oke Mas ya, kalau kita berbicara standar kan relatif ya. Iya. Pada prinsipnya begini, kami memanfaatkan ya peralatan yang ada semaksimal mungkin. Itu kita ada beberapa perahu juga, kita standby-kan. Kemudian kita nanti ke depannya sebenarnya kita itu penanggulangan bencana itu berbasis masyarakat. Gitu. Jadi kita sudah dua kecamatan itu sudah kita lengkapi, ada relawan atau relawan desa itu sudah kita lengkapi dengan perahu dan mesinnya. Yang satu di Pengaron, yang satunya di Martapura Kota. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Jadi dari masyarakat sudah siap juga, kemudian dari kita, dari BPBD dengan alat yang ada kita maksimalkan. Kalau mudah-mudahan tidak terjadi kalau terjadi bencana begitu. Jadi memang sudah dimaksimalkan dengan peralatan-peralatan yang ada ya Pak ya. Nah mungkin Pak dari peralatan-peralatan yang ada tuh apakah ada BPBD Pak artinya meminta bantuan atau bagaimana caranya memenuhi standar-standar yang lain Pak? Mungkin seperti tadi setiap desa harus ada perahu-perahu gitu misalnya untuk mengantisipasi ada terjadi sesuatu yang masalah banjir misalnya, atau peralatan komunikasi supaya cepat bagaimana supaya itu apakah mungkin ada sudah ada dari BPBD sendiri mengantisipasi itu Pak soal peralatan tadi Pak? Betul Mas, untuk peralatan memang kita sudah banyak diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Banjar, mungkin atas perhatian Pak Bupati sama DPRD ya. Memang kita secara bertahap mulai tahun ini kita sudah menganggarkan untuk peralatannya, mulai perahu, kemudian perahu sama mesinnya, kemudian popa untuk menghadapi karhutla juga, termasuk untuk banjir juga, termasuk tenda dan lain-lain. Kemudian kalau memang dari APBD tidak memungkinkan, ya memang terbatas bertahap tadi kita arahkan nanti dari dana desa itu bisa mengalokasikan peralatan untuk penanggulangan bencana. Oh iya. Jadi artinya nanti setiap desa bisa memiliki alat-alat penanggulangan bencana Pak ya? Gitu. Oke. Nah mungkin Pak dari respon desa tadi bagaimana Pak? Apakah memang mereka antusias atau bagaimana untuk mengadakan peralatan-peralatan tadi Pak? Kalau tadi ulun menghadiri Musrencam itu sangat antusias. Oh ya, sangat antusias ya. Termasuk tadi saya di Aluh-Aluh tadi hampir semua desa itu sudah menyediakan alkon. Iya. Alkon. Nah, setiap desa menyediakan alkon untuk menanggulangi itu kebakaran hutan dan lahan ataupun pemukiman. Nah, termasuk nantinya ya kami menyarankan ke depannya itu setiap desa yang punya yang riskan bahaya banjir harus punya perahu sama mesinnya. Jadi ya kalau memang nanti terjadi apa-apa, paling enggak masyarakat bisa evakuasi dan penyelamatan mandiri dulu. Iya. Jadi antisipasi masyarakat sudah mulai merespon Pak ya apa yang disampaikan oleh BPBD sendiri. Nah mungkin Pak dari segi apa namanya pendekatan segala macam dengan personel TNI bagaimana Pak? Apakah memang ada beberapa kendala di lapangan Pak? Begini Pak, kalau kendala di lapangan sebenarnya kalau sama TNI Polri itu sebenarnya nggak ada. Nah, kalau TNI Polri sebenarnya kan
sangat mensupport kita. Ya, nggih. Tapi kadang-kadang apa sarana prasarana sarprasnya ini yang kadang kurang mencukupi itu. Itu. Sebenarnya nggak masalah, sebenarnya masalah kita ya di sarpras itu. Tapi ya sarpras ini ya kita nggak bisa memenuhi secara langsung, ya, itu bertahap. Ya, Yang ada dulu ya Pak ya. ya, ya, ya. Oke Pak, mungkin kita break dulu Pak. Pak sebentar, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali.